Datangnya Idul Adha jadi berkah bagi perajin tusuk sate di Tuban. Hantam tiang listrik, mobil Fortuner terbalik di parit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali saya Semi Ramadan kembali hadir menjumpai Anda di program Sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Selain dua informasi utama tadi, kami juga masih memiliki informasi dan juga berita menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Pemirsa, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali informasi yang pertama. Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Bojonegoro menghimbau warga lebih teliti saat membeli hewan kurban. Selain memastikan kaki hewan kurban tidak cacat, testis hewan juga harus seimbang. Ekor tidak patah, bulu hewan mengkilat, serta hewan tidak mengeluarkan liur yang berlebihan. Meskipun Hari Raya Idul Adha masih kurang 2 minggu lagi, sejumlah lapak penjual hewan kurban mulai menjamur di sejumlah kawasan di Kabupaten Bojonegoro. Mereka menjajakan hewan kurban seperti kambing dan domba, serta sebagian diantaranya juga menjual sapi. Terkait hal ini, Dinas Peternakan dan Perikanan atau Disnakan Kabupaten Bojonegoro menghimbau kepada warga agar lebih teliti, serta memastikan hewan kurban dibeli dalam keadaan sehat dan layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Dewan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Ternak Disnakan Bojonegoro, Lutfi Nur Rahman mengatakan, hewan kurban yang sehat dan layak untuk dikurbankan memiliki kriteria. Di antaranya, kaki tidak cacat, testis hewan seimbang, kemudian ekor tidak patah, bulu hewan mengkilat, serta hewan tidak mengeluarkan liur berlebihan. Lutfi Nur Rahman menambahkan, sejauh ini untuk ketersediaan hewan kurban di Bojonegoro masih sangat mencukupi, dengan jumlah sapi sebanyak 21.526 ekor, kambing 18.140 ekor, dan domba 21.715 ekor. Masyarakat Bojonegoro yang melakukan kurban untuk memilih hewan kurban yang sehat. Dalam arti nanti dilihat ciri fisiknya hewan yang sehat, yaitu dia fisiknya tidak, kakinya tidak pincang, kemudian testisnya juga 2 seimbang ya. Kadang-kadang kita ada sapi yang cacat di testis atau kemaluannya itu ada monosit, yaitu cuma ada 1 testis. Kemudian juga dilihat ekornya itu patah apa enggak, itu juga diperhatikan. Kemudian bulunya juga diusahakan yang sehat, mengkilat, jadi hewan tampak sehat. Kemudian tidak berliur berlebihan di ingusnya, di hidungnya daripada sapi tersebut atau kambing tersebut. Nantinya pada saat sebelum pelaksanaan kurban maupun setelah proses penyembelihan hewan kurban, Disnakan Bojonegoro akan menerjunkan tim di tiap kecamatan. Hal ini dilakukan untuk memastikan hewan yang akan disembelih dalam keadaan sehat, serta memastikan daging kurban yang akan didistribusikan kepada masyarakat layak untuk dikonsumsi. Edo Jody Aldian, JTV Bojonegoro. Sementara itu, perayaan Hari Raya Idul Adha menjadi berkah tersendiri bagi para perajin tusuk sate di Kabupaten Tuban. Kebiasaan masyarakat memasak daging kurban pada perayaan Idul Adha membuat permintaan tusuk sate meningkat drastis. Perayaan Hari Raya Idul Adha menjadi berkah tersendiri bagi para perajin tusuk sate di Kabupaten Tuban. Salah satunya seperti yang dirasakan warga kampung tusuk sate di Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban pada Kamis pagi. Sejak sepekan terakhir, permintaan tusuk sate terus berdatangan. Biasanya, tusuk sate ini akan diambil oleh pengepul lalu dijual kembali di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Tuban. Meski banyak pesanan, namun dalam sehari, tiap orang hanya mampu memproduksi 20 ikat tusuk sate dengan isi 90 biji dalam satu ikatnya. Para perajin tusuk sate di sini membuat tusuk sate dengan cara manual. Cara tersebut tidak secepat mesin, karena prosesnya lebih lama dan butuh ketelatenan. Untuk menghasilkan tusuk sate, bambu harus dipotong kecil menggunakan gergaji. Setelah itu dipotong lagi menjadi beberapa bagian menggunakan parang atau bendo. Proses selanjutnya yaitu bambu dihaluskan dan diruncingkan menjadi tusuk sate. Setiap satu ikat tusuk sate berisi sekitar 90 biji,
hanya dijual dengan harga Rp1.200 hingga Rp2.000 saja. Tusuk sate gimana, Bu? Ya banyak. Sing pesen tapi nggak bisa ngelayani. Saya buat sendiri. Sehari biasanya buat berapa, Bu? 20 Ikat. ikat. Per ikatnya isi berapa, Bu? 90. 90 biji. Iya. Itu dijual berapa, Bu? 1.200 Per ikat. per ikat. Itu jualnya gimana, Bu? Diambil Pengepul pengepul ke sini gitu ya? ke sini. Untuk dijual ke pasar ke ini. pasar jenuh, pasar Merak-Urat. Ini biasanya untuk apa sih, Bu, tusuknya ini? Untuk sate, untuk ikan sama. Tusuk sate yang dihasilkan para perajin setempat dipasarkan ke pasar tradisional di Kecamatan Merak-Urat, Jenuh, dan Pasar Baru Tuban. Selain itu, juga dijual eceran di sejumlah Ya, toko. biasanya gimana, Bu? Orangnya ke sini atau Orangnya sini. dijual berapa sama Ibu? Saya jualnya itu tahun tadi 1.000, tapi sekarang mahal harganya. Terus saya jual Per ikat. berikat Jelang Idul Adha ini banyak pesanan, Bu, ya? banyak. Alhamdulillah banyak. Sekedar diketahui, di kampung tusuk sate Dukuhan Perbon Tuban ini terdapat sedikitnya 30 kepala keluarga yang memproduksi tusuk sate berbahan bambu. Profesi ini biasanya dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga yang mengisi waktu di sela-sela kesibukannya sebagai ibu rumah tangga. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Pemirsa, siswa dan guru sebuah madrasah ibtidaiyah di Kabupaten Gresik diteror oleh monyet liar. Setelah beberapa kali muncul dan mengganggu aktivitas belajar mengajar, monyet tersebut akhirnya berhasil ditangkap oleh petugas Damkar Kabupaten Gresik. Seekor monyet liar meneror siswa dan guru madrasah ibtidaiyah Wali Songo, Kecamatan Kedamaian, Kabupaten Gresik sejak 3 hari terakhir. Monyet tersebut masuk ke ruang kelas dan mengganggu aktivitas belajar mengajar. Kejadian ini selanjutnya dilaporkan kepada petugas pemadam kebakaran Kabupaten Gresik untuk ditangkap. Pasalnya, teror monyet liar ini membuat siswa dan guru di sekolah setempat ketakutan. Diduga monyet liar ini kelaparan dan hendak mencari makan. Tak hanya melakukan teror, monyet tersebut juga ngacak-ngacak ruang sekolah. Monyet di MI Wali Songo Blangrejo, karena belakangan ini monyet tersebut sudah meresahkan banyak warga dan sudah berkeliaran di sekitar sini. Untuk penangkapan monyet masih tadi sudah ada di kelas 4, tetapi sudah melarikan diri dan akan ditindaklanjuti oleh petugas. Setelah beberapa kali gagal, petugas Damkar akhirnya berhasil menangkap monyet tersebut dengan alat bantu serta jaring. Setelah terjaring, monyet ini kemudian diikat oleh petugas. Kera itu sudah 2 hari ini, Pak. Jadi kemarin itu pagi sebelum masuk sekolah itu sudah ada lewat angin-angin gedung MI itu, dan hari terus kita tangkap, tim kami tangkap tapi lari, Pak. Tapi pagi ini datang lagi, nampaknya kera yang sama, sehingga kami tangkap bersama-sama guru dan teman-teman Damkar, akhirnya bisa ketangkap, yakni di desa Blangrejo, MI Wali Songo, Kedamaian. Oleh petugas Damkar, monyet liar ini selanjutnya dibawa ke kantor Damkar Gresik, sembari menunggu untuk diserahkan ke BKSDA Provinsi Jawa Timur. Muhammad Amin, CTV, Gresik. Hantam tiang listrik, mobil Fortuner terbalik di parit. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Sketsa Pengawan. Wes lah Mas, awak dhewe iki ora mungkin iso ngrubah keadaan. Wis to, Dik, iso. Tapi Mas, Aja tapi nah, Dik. tangan kita dulu apa Mas? Mas ambune kok bodek. Anu, Dik, aku ngomong bersih-bersih kandang lah, kira icik to, Dik. Kayak pengok. Wis to, Dik. Dhewe iso ngrubah keadaan. Terus piye carane?
Bicaranya aja golput dek. Iling sediluk maneh Pilkada Bojonegoro. Iki lho. Iki tahap-tahapane. Ojo lali tanggal 17 November 2024 teko nang TPS coblos pilihan. Suarane awak dhewe iki iso nentukno masa depan Bojonegoro 5 tahun ke depan. Piye? Ojo lali lho, Dek. Terserah awak, Mas. Loh, masalah pilkada ojo terserah. Ojo lali nyoblos ya, Dah. Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Sebuah mobil Fortuner terbalik di dalam parit usai menabrak lampu penerangan di tepi jalan Kabupaten Tuban pada Rabu sore. Diduga kecelakaan terjadi akibat roda mobil meletus. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Merak Urak Jenuh, tepatnya di Desa Sambung Gede, Kecamatan Merak Urak, Kabupaten Tuban pada Rabu sore. Sebuah mobil Fortuner mewah berplat nomor S1239HB terbalik di dalam parit setelah menabrak lampu penerangan jalan. Kecelakaan ini bermula saat mobil yang dikendarai oleh Rumianto, 53 tahun, warga Desa Temaci, Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, melaju dari arah selatan ke utara dengan kecepatan tinggi. Sesampainya di lokasi kejadian, roda mobil depan bagian kanan yang dikendarai korban meletus, sehingga kendaraan langsung oleng. Akibatnya, mobil menabrak tiang lampu penerangan yang ada di tepi jalan. Kerasnya benturan membuat mobil terbalik dan masuk ke dalam parit. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini. Sopir keluar dari dalam mobil dalam kondisi selamat. Ceritanya ban bledos iki, Mas. Ban bledos terus munting iku mau. Awalnya bannya pecah itu, Pak ya? Iya, ban pecah iki lho, Mas. Terus nabrak apa, Pak? Kayak tiang listrik iki, Mas. Tiangnya ambrol. Sendirian tadi, Pak? Ono koncone cuma nemae iku, nemae keluargane. Ada yang luka-luka, Pak? Enggak. Cuma untune rampal loro iki. Pak, ini dari mana mau kemana awalnya, Pak? Dari Nambangan mau ke Karanganyar, pulang ke Karanganyar. Pulang ke Karanganyar. Itu ngambil bibit ikan. Terus tahu pas di jalan tadi meledak itu, Pak ya? Iya, banyak meletus, oling gitu loh, Mas. Terus menabrak tiang itu. Tiang listrik. Aku ya sadar, Mas, masalah itu ya sadar wong aku ya ngerti. Sementara itu, untuk mengevakuasi kendaraan keluar dari dalam parit, korban masih menunggu mobil derek datang ke lokasi kejadian. Siki Muhammad, Husni Mubarak, CTV, Tuban. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Ngawi mencanangkan gerakan tanam padi bersama pada masa tanam kedua di tahun 2024. Hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan program pertanian ramah lingkungan yang berkelanjutan serta meningkatkan hasil produktivitas padi. Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Ngawi melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian setempat mencanangkan gerakan tanam padi bersama. Kegiatan ini secara simbolis dimulai oleh Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono bersama dengan Forkopimda setempat di Desa Klitik, Kecamatan Kendeng, Kabupaten Ngawi. Gerakan tanam padi bersama ini juga menjadi upaya untuk mempertahankan Kabupaten Ngawi sebagai lumbung pangan nasional. Bupati Ngawi, Oni Anwar Harsono menjelaskan pada masa tanam 1 kurang lebih terdapat sekitar 51.000 hektar lebih dengan produktivitas mencapai 350.000 ton. Sedangkan pada masa tanam 2 ini sedikit berkurang karena memasuki masa kemarau. Meski demikian, penurunan produksi tidak terlalu signifikan, yakni masih di kisaran 45 hingga 48.000 hektar dengan produktivitas 300.000 ton. Menurutnya, mendasar indeks pertanaman di Ngawi mencapai 2,88%. Namun dari pemerintah pusat mengharapkan dapat mencapai 3%. Sebagai upaya mendukung dan meningkatkan potensi pertanian, terutama padi, maka dilakukan gerakan tanam bersama dan mengajak para petani untuk mengoptimalkan pada masa tanam kedua ini. Secara BPS,
indeks pertanaman kita ini kan 2,88, sebenarnya sudah cukup tinggi. Tapi dari kementerian itu mendorong untuk Ngawi ini terus diupayakan ditingkatkan jadi 3 bahkan lebih dari itu. Nah, dalam rangka itu semua ya program pertanian ramah lingkungan berkelanjutan itu kita dorong karena konsekuensinya kalau penambahan lahan itu kan kecukupan pupuk dan lain sebagainya, maka PRLP itu sudah wajib, sudah harus ditambah secara kuotanya. Dan alhamdulillah kemarin dari target tahun 2024 itu ada 15.000 hektar, kita sudah 12,8. Ini padahal baru MT2, kita kerja di MT3. Nah, kalau secara prediksi hitungan per hektar 7,44 itu kita potensi di MT1 kemarin 350.000 ton. MT2 ini akan juga sama 300 ribuan ton. MT3-nya baru agak turun nanti di 288-an. Nah, kalau itu bisa terwujud ya, kita akan kembali di posisi 900-an ribu hektar per tahun. Kita akan ngejar meskipun kemarin secara produksi ya, secara kebutuhan produktivitas, secara produksi kita nomor 3. Ya. Kalau ini bisa berkomitmen, kita tidak hanya produktivitas tertinggi, tapi juga produksi. Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Ngawi, Supardi menambahkan, selama ini hasil pertanian Ngawi cukup baik, bahkan menjadi salah satu lumbung pangan nasional. Pihaknya berharap petani juga mulai sedini mungkin untuk menyiapkan kebutuhan air di lahan pertanian. Hal ini seiring dengan masa tanam ini bersamaan dengan musim kemarau. 49 hektaran. Lahan kita 50 715 berarti kita paling nggak 45 lah, 45 48 karena kan yang tanam padi, yang lainnya kan horti dan buntu. Ini sudah hampir, ini nanti ya sekitar 45 sampai 48-an. 4.000 ya hektar. Insya Allah nanti target kita juga terpenuhi. Cuma nanti semoga aja ini air kita cukup. Semoga aja. Karena ini kok kelihatannya kemaraunya maju. Itu biasanya kan kemarau itu mesti MP3. Kan itu. Perkiraan saya kalau untuk MP2 ini air masih cukup. Insya Allah masih cukup. Biasanya yang agak khawatir itu MP3, makanya kami dengan kelompok tani dan petani itu tolong mau minitnya air, airnya ya udah bagus. Dalam kesempatan ini, Bupati Ngawi juga menyerahkan sejumlah bantuan bagi para petani dan kelompok. Bantuan tersebut sebagai salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam meningkatkan hasil pertanian terutama padi. Ita Wahyu, CTV Ngawi. Beralih ke berita lainnya, DPP PKB telah mengeluarkan SK kepada pasangan bakal calon kepala daerah Oni Anwar Harsono dan Dwi Rianto Jatmiko untuk maju dalam Pilkada Ngawi tahun 2024. SK rekomendasi ini selanjutnya disampaikan pada paslon petahana tersebut melalui DPC PKB Ngawi. Bersamaan dengan pengambilan formulir pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Ngawi, pasangan Oni Anwar Harsono dan Dwi Rianto Jatmiko menerima SK rekomendasi dari DPP PKB. SK rekomendasi tersebut tertanggal 23 Mei 2024. Menurut Oni, bakal calon bupati mengaku jika dengan sudah adanya rekom dari PKB ini menjadi bekal berkomunikasi dengan partai lain di Kabupaten Ngawi. Sehingga ini merupakan kepercayaan parpol untuk menjadi satu mengusung pasangan Oni Antok di Pilkada 2024 ini. Termasuk ia meyakini dari Partai PDI Perjuangan mengacu hasil Rakernas, maka dipastikan untuk Pilkada Ngawi akan tetap, yakni menang bersama melanjutkan kebaikan. Ya, tentu saja kita ingin juga kembali mendaftar kepada PKB sebagai bersama-sama mengusung mendukung kita kembali di pencalonan kepala daerah Kabupaten Ngawi, karena kami menimbang seluruh partai yang ada di DPRD Kabupaten Ngawi, seluruh partai di Ngawi yang mendukung dan mengusung kita di periode sebelumnya, ini juga berperan
aktif mensupport kita, ya. Jadi tidak ada salahnya kita kembali menjalin kebersamaan dalam Pilkada 2024-2029 ini. Pak, dengan sudah diterima Rekom itu seperti apa Pak tanggapannya? Ya, tentu ini menjadi bekal kita untuk ada kemudahan berkomunikasi dengan partai-partai yang lain tentu saja, karena mau nggak mau peta atau konstelasi politik setelah ada terbitnya beberapa surat tugas dan rekomendasi ini, ya semakin partai yang lainnya akan semakin yakin, oh berarti beberapa partai dulu pendukung dan pengusung sudah sepakat. Sementara itu, Ketua DPC PKB Ngawi, Khairul Anam Mukmin menjelaskan, jika dalam proses penjaringan bakal calon kepala daerah di PKB dilakukan dengan sistem online dan pendaftaran manual, dan pasangan ini mengembalikan formulir untuk pendaftaran manual. Sehingga SK rekomendasi dari DPP PKB yang telah turun langsung disampaikan pada bakal pasangan calon. Selama penjaringan juga hanya ada pasangan Oni Antok yang melakukan pendaftaran baik online maupun langsung. Ya, ini sudah turun, tadi kita saksikan bersama, sudah kita serahkan. Proses sebelumnya itu dikelola oleh Des Pilkada, ketuanya Pak Anas ini. Mulai dari proses pendaftaran, karena pendaftarannya online, jadi langsung pusat. Diadakan fit and proper test, UKK itu, uji kelayakan dan kemampuan itu melalui DPP, terus kemudian DPW kemarin juga penjajakan pendalaman, hasil survei juga ternyata memang akhirnya yaitu Pak Oni Anto ini yang tiba itu dan sekarang SK-nya itu. Proses ini sudah mulai bulan Ramadan kemarin itu. Dan selanjutnya termasuk juga pengambilan formulir. Kalau formulir ditangani oleh Des Pilkadanya PDI sendiri kan, terus diisi, terus diserahkan, Rekom juga turun. Proses itu sudah kita kirimkan untuk mengikuti UKK, tapi juga nggak ada yang siap, Pak. Karena tidak ada yang siap, ya akhirnya kita yang sudah ini juga secara survei itu tinggi, akhirnya DPP memutuskan itu. Sementara itu, jika melihat kondisi politik di Ngawi, hingga kini belum ada calon lain yang serius muncul selain Oni Anwar Harsono dan Dwi Rianto Jatmiko. Ita Wahyu, JTV Ngawi. Petani bawang merah di Tuban gagal panen akibat serangan hama ulat. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Sketsa Bengawan. Lho. Bapak ki wis bolak-balik ngendari awakmu to. Aja cedak-cedak karo bocah cok iki. Dek iki ora padha karo awake dhewe, Nduk. Tapi Bapak, Opi wis kadung cinta kali Mas Arga. Cinta kok karo bocah sing gak jelas prejengane koyo ngene iki. Mas yo prejengane gak jelas kok ngene iki, tapi cah iki gemati lho Bapak kalih kula. Tanganem. Aja demak-demek nayang ku anakku. Repot nek musuh wong ora tau nom. Kenapa kowe gak iki? Tak kon milih jago calon jagoanku kowe gak gelem. Ona anu. Bapak, jenenge pilihan niku kan hak pribadi, mboten saged dipaksa. Leres niku, Pak. Apane sing leres? Bapak, iki kan wis meh Pilkada Bojonegoro. Sapa ngerti pilihane Bapak kalih Mas Arga mungkin padha. Oh iya ya, Nduk. Iki wis meh Pilkada Bojonegoro. Njur sok kapan kuwi? Tanggal 17 November 2024, Bapak. Iki lho tahap-tahapane. Iki lho. Ojo lali tanggal 17 November 2024 teko ning TPS coblos pilihan 6 karena pilihan 6 menentukan masa depan Bojonegoro 5 tahun ke depan. Sik. Aku tahu krungu iki. Iki lah omonganku to. Ojo lali budal nyoblos ya, Cah.
Ayo memilih untuk Bojonegoro. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Sketsa Bengawan. Mahalnya harga bawang merah ternyata tidak dapat dirasakan para petani tradisional di Kabupaten Tuban. Tanaman bawang yang mereka rawat tiba-tiba mengering dan mati terserang oleh hama ulat. Akibatnya petani merugi hingga puluhan juta rupiah. Masa panen bawang merah tak disambut gembira oleh para petani tradisional di Desa Sugiharjo, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban, Rabu pagi. Tanaman bawang yang mereka rawat berbulan-bulan tiba-tiba mengering diserang hama ulat. Akibatnya bawang yang dihasilkan tak mampu berbuah secara maksimal. Para petani terpaksa melakukan panen lebih awal dari yang dijadwalkan. Jika tidak, maka seluruh tanaman bawang akan mengering dan mati. Kondisi ini membuat hasil panen merosot drastis. Jika biasanya sepetak lahan dengan luas 600 meter persegi ini mampu menghasilkan hingga 3 ton bawang merah segar, kini diperkirakan hasil panen tak mampu mencapai 1 ton. Menurut Samsul, petani bawang setempat, kerugian yang dialami mencapai puluhan juta rupiah, sebab hasil penjualan bawang tak mampu mencapai 30 juta rupiah. Sementara modal yang dikeluarkan untuk merawat tanaman bawang telah mencapai 100 juta rupiah. Panen bawangnya gimana Mas? Ini termasuk gagal panen Mas. Gagal panen ya Mas ya. Ini luasnya berapa Mas yang sampean garap? Sekitar 600 meteran. Itu biasanya kalau pas bagus hasilnya berapa Mas? Sekitar 3 tonan bisa lebih. Kalau sekarang ini tadi? Kalau sekarang 1 ton nggak nyampe. Ini kok rusak ini kenapa Mas? Karena itu hama ulat. Oh, terserang hama ulat ya Mas ya. Ini baru tahun ini atau sebelumnya juga pernah hama ulat ini? Baru tahun ini, kemarin ya juga masih baik. Baik, masih bagus ya Mas ya. Masih bagus. Ini biaya yang dikeluarkan sampai berapa Mas? Sekitar 100 jutaan. Berbagai upaya seperti memberi obat pembunuh hama sebenarnya telah dilakukan petani, namun usaha tersebut tak membuahkan hasil yang memuaskan. Sementara kualitas hasil panen yang rendah mempengaruhi harga di tingkat petani, kini harga bawang merah mencapai Rp35.000 per kilogram. Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Sementara itu, belasan pengedar narkotika jenis sabu dan pil koplo dibekuk Satuan Narkoba Polres Jombang. Dari tangan belasan tersangka ini, petugas berhasil mengamankan 131 gram sabu dan ribuan pil obat terlarang. Dari 13 tersangka, ada 3 bandar yang ikut diamankan. Belasan tersangka digiring petugas ke ruang Satuan Narkoba Polres Jombang, Rabu siang. Sebanyak 13 pelaku beserta barang bukti 131 gram sabu dan 1.108 pil koplo diamankan petugas dalam operasi yang berlangsung dalam 2 minggu tersebut. Belasan tersangka ini dibekuk dalam kasus berbeda di lokasi berbeda. Mereka melakukan aksi dengan modus ranjau hingga langsung transaksi di rumah dengan jual paket ekonomis. AKP Ahmad Yani Kasat Narkoba Polres Jombang mengatakan operasi digelar selama 14 hari di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang. Mereka dibekuk di Kecamatan Jombang sekitar 3 TKP, Kecamatan Diwe 1 TKP, Kecamatan Peterongan 2 TKP, Kecamatan Ngoro 1 TKP, Kecamatan Jogoroto 2 TKP, dan Kecamatan Tembelang 1 TKP. Saya jabat tanggal 14 kita mulai operasi untuk pemberantasan narkoba. Dengan hasil ya, kita bisa mengungkap 12 kasus dengan 13 tersangka narkotika dan okerbaya, obat-obatan. Ya, jadi ada di TKP ya, ada di Kecamatan Jombang sekitar 3 TKP kita, di Kecamatan Diwe 1 TKP, di Kecamatan Peterongan ada 2 TKP, di Kecamatan Ngoro kita ada 1 TKP, di Jogoroto ada 2 TKP, dan di Tembelang 1 TKP. Ya, kita mengamankan 13 orang, semuanya pengedar. Semuanya mengedarkan narkotika jenis sabu, dan ada 1 kasus
yang mengedarkan okerbaya jenis pil double L. Ya. Jadi total semua barang bukti yang kita kumpulkan, ya, yang bisa kita sita dari 12 kasus itu kita mengamankan barang bukti sabu sebesar 131,58 gram, ya. Terus untuk pil double L-nya 1108, ya, 13 HP, 7 timbangan, 8 sekrop, ya, sedotan plastik dan 804 klip. Ya, semuanya kita sita dari tersangka. Lebih lanjut, AKP Ahmad Yani menjelaskan dari tersangka dirinya berhasil mengamankan barang bukti berupa narkotika jenis sabu seberat 131,58 gram, pil double L sebanyak 1108 butir, 13 handphone, 7 timbangan, 8 scrap sedotan plastik, dan 804 klip pembungkus. Petugas saat ini masih memburu jaringan di atasnya yang selama ini menjadi penyuplai para pengedar. Saiful Mu'alimin, CTV, Jombang. Pemirsa, 2 rumah milik warga di Kabupaten Ngawi ludes terbakar. Api diduga berasal dari korsleting listrik pompa air rumah. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dalam video amatir warga, sebuah rumah milik warga di Desa Semen, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, dilalap si jago merah. Terlihat kobaran api serta asap tebal membumbung tinggi. Kepanikan warga terjadi ketika api hendak merambat ke rumah warga yang lain. Besarnya kobaran api membuat warga tak bisa berbuat banyak. Mereka berusaha menyelamatkan barang-barang berharga di dalam rumah yang belum terbakar. Peristiwa kebakaran ini terjadi di rumah milik pasangan Bani Muntaha, 70 tahun, dan Musri, 65 tahun. Menurut warga, titik awal api muncul dari ruang tengah, diduga konsleting listrik pada komponen pompa air rumah. Api kemudian membesar hingga membuat bangunan rumah yang terbuat dari papan kayu mudah terbakar. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dan 1 truk tangki dikerahkan. Untuk sawah itu konslet. Terus? Konslet terbakar merambat ke rumah. Ada berapa rumah ya Pak? 2 rumah ini ya. 2 rumah. Ya tadi sama nyelamatin isi rumah sama nyetop tangki air itu ya. Terus langsung disemprot aja. Terus sekarang kondisinya seperti apa Mas? Gimana? Kondisinya seperti apa? Habis ya? Buat lagi habis. Untuk penghuni rumahnya Mas? Penghuni rumah alhamdulillah selamat. Ada berapa orang yang di dalam rumah? 2 orang. 2 orang. Pada saat itu kemana penghuninya? Di rumah juga, cuma cari pertolongan. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Namun akibat dari kebakaran itu, 2 rumah serta puluhan karung gabah dan harta benda lainnya ikut terbakar. Sekitar jam 6 lebih 40 menit kita dapat laporan. Nah, kita langsung respon menuju ke tempat lokasi. Untung untuk jalannya lumayan ramai, tapi alhamdulillah lancar untuk menyasar ke tempat kebakaran. Sampainya di lokasi gimana Pak? Alhamdulillah Mas, langsung kita kan api masih besar. Nah, kita langsung bisa untuk mulai memadamkannya Mas. Berapa unit kendaraan yang dikerahkan Pak? Untuk unit kendaraan di Ngawi yang pos induk ada 2 unit, yang 1 kendaraan kecil, yang 1 besar. Itu saya lihat-lihat memang itu ada perkabelan Mas. Untuk perkabelannya itu memang kadang kurang sesuai Mas. Mungkin untuk sementara itu kemungkinan dari konsleting listrik. 2 unit pemadam kebakaran diterjunkan untuk melakukan pemadaman. Sejumlah warga dibantu polisi dan TNI mengevakuasi sebagian harta benda pemilik rumah yang masih bisa diselamatkan. Kerugian dari kebakaran itu ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Pihak kepolisian juga langsung melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab kebakaran. Ita Wahyu, CTV, Ngawi. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri sketsa Bengawan untuk edisi hari ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami di bawah ini. Kirimkan kritik dan saran Anda ke alamat email kami jtvbojonegoro@jtv.co.id. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Semi Ramadan bersama kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.